Nah, kalau saya mau tanya, apakah berhasil? Dibilang keberhasilan itu dilihat dari mana ya? Misalnya, tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya saya bingung juga nih. Misalnya nih, Ibu Menteri kan, Komdiji, ya ada filmnya mengenai anaknya dia gitu loh. Itu nonton nggak? Maksudnya tolak ukurnya seperti apa tuh kalau di dalam dunia perfilman, komunitas perfilman? Itu kan seperti bukan biografi lah, seperti dia menceritakan how to-nya, bagaimana dia mendapatkan anak itu. Lebih ke jumlah penonton. Lebih ke jumlah penonton. Jumlah penonton nggak bisa di ini karena dia mengambil, maksudnya komunitas ini ayo nonton gratis. Ayo, maaf ya, memang kenyataan gitu. Salah satunya saya sih yang nonton gratis. Nggak, tapi maksudnya itu nggak bisa dijadiin tolak ukur dong ya. Jumlah penonton atau mungkin menang di mana juga mungkin gini Bun, ada beberapa dari zaman dulu literasinya itu bilang kita bangsa Indonesia, filmmakers Indonesia di zaman dulu itu masih berkutat di menebak selera penonton. Menebak selera penonton. Gitu. Karena ketika film hadir di Indonesia zaman dulu itu film itu seperti hiburan yang diperdagangkan. Gitu. Sampai sekarang kira-kira masih nggak Bu? Mestinya nggak ngerti juga saya. Ininya di mana kalau film itu ya? Saya suka nonton padahal. Dan saya paling suka tuh setelah nonton berdiskusi. Betul. Jadi saya dulu saya suka ada book and film review. Gitu loh. Jadi kita nonton bareng. Nggak usah nonton bareng. Kita nonton satu film kapan aja, nanti kita janjian over the coffee, maksudnya minum kopi apa, kita cerita, lu nonton ini nggak gitu, terus oh iya nonton, nah cuma 3-4 orang aja, nah itu bagus sekali karena ada yang nggak melulu orang reflect dirinya itu ke orang yang baiknya. Betul. Kan ada yang orang jahat, baik, sedang apa gitu. Ada juga amazing tuh ya, ada yang bilang gue suka banget nih sama si yang jahat ini. Gitu loh, liciknya apanya. Nah, itu kan jadi satu pembahasan kan. Betul. Itu standarnya bagaimana gitu melihat film sukses atau enggaknya kan. Kecuali yang box office lah yang maksudnya orang juga tahu, oh itu ya film itu. Kayak Mission Impossible udah merem aja kita udah tahu. Karena mungkin dibalikkan kembali sama yang mungkin yang membuatnya. Mereka mungkin sampai tahap di mana menurut dia udah cukup filmnya buat saya gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Ketika film ini yang sekarang ini 2014 saya udah merasa cukup ketika filmnya diakui sama sebuah festival yang ini. Sudah. Gitu. Jadi film ini sedang berkompetisi di mana? Klik Film Short Movie Competition Jakarta World Cinema. Oke. Udah masuk? Sudah masuk. Itu dari 360 karya itu kita masuk 30. Ih, hebat dong. Kayak apa filmnya, penasaran. Nanti reviewnya di sini aja. Boleh. Gitu. Jadi kita nonton bareng. Ini penghargaan pencapaian signifikan terutama buat tim juga gitu karena filmnya diakui gitu. Ketika sebelum ini sudah tayang di Inggris juga sebelumnya itu udah ada yang mengambil lah sebagai official selection itu film ini. Apa ya, kategori apa kalau boleh saya tahu yang ini masuk ke 30 ini dari sisi kategori mananya? Kemarin jurinya itu pas presscom itu bilang kalau 30 yang dipilih itu berdasarkan kekuatan ide. Oke, jadi penulisnya yang mesti penting ya. Kekuatan ide karena ini satu Indonesia, waktu itu Joko Anwar sebagai juri dia bilang kita perlu suara-suara baru dari daerah katanya. Jadi banyak pesertanya dari Kalimantan, dari Sumatera, itu filmnya bagus Bu. Jadi mungkin nanti bagus dalam hal apanya nih? Saya nggak punya gambaran bagusnya itu dari apa? Dari mereka memperlihatkan kearifan lokalnya kah? Atau dari kearifan lokal kan dari segi budaya? Betul. Apalagi ya? Maksudnya pemandangannya segala macam itu kan? Atau karena film itu adalah produk budaya, mungkin yang film yang dari daerah ini membawa unsur kedaerahannya. Gitu, dan ide-ide penyampaiannya pun segar-segar karena salah satunya adalah kita harus merefleksikan masyarakat, idenya relevan nggak sama masyarakat yang sekarang. Kearifan lokal ya. Gitu. Berarti mesti inklusif dengan
desonya, bisa kalau ada yang kayak gitu, ada yang mencoba mutakhir, ada yang action, ada yang kayak gitu. Nah Mas pengen nanya, ini kan ini lebih kemana? Masnya penulis juga editorial. Susah juga mau nanya sebelah mana. Menulis dulu deh. Kalau edit gini, tapi menulis sama edit itu satu kesatuan loh kalau bagi saya. Karena sebelum kita membuat film, kita mesti tahu dulu mau seperti apa supaya ngeditnya gampang. Ya nggak sih? Sok-sokan ya saya teorinya ya. Bener. Itu bener ya. Nah sekarang kan Masnya penulis nih, berarti kan sudah tahu nih alurnya. Betul. Nah, menulis itu waktu ditranslate, diterjemahkan, membuat film, berarti kan kita sudah ada bayangan pada saat nanti bentukannya kayak apa jadinya. Nah, itu ngeditnya kan. Itu kan apakah bisa 100% sama atau 100%? Ya kan? Atau malah terbalik gitu loh. Ini ada peribahasa yang bilang bahwa film itu dibuatnya 3 kali. Dibuatnya 3 kali dalam satu produksi. Yang pertama ketika ditulis, yang ketiga ketika di-shoot pada hari produksi, yang ketiga ketika di-editing. Jadi editor itu adalah orang terakhir yang menyentuh secara kreatif filmnya. Gitu. Dari tahapan 1 sampai tahapan yang lain mungkin akan ada perubahan. Tergantung mungkin dinamika yang terjadi. Gitu, kira-kira udah direncanakan di skenario hari ini 3 scene, kemudian diproduksi nggak bisa dapet 1 scene digabung, kemudian nanti di editing akan ada perubahan lagi. Itu amat sangat bisa terjadi. Bagaimana itu mengkoordinasikannya ya? Benang merahnya bagaimana? Kalau yang penulisnya beda, yang produksinya beda, yang editnya beda. Semua harus dikomunikasikan dari awal. Gitu. Bahkan editor pun itu harus diajak ngobrol ketika masa awal persiapan. Dia editor ini ikut produksi nggak? Enggak, mungkin hanya sebagai tamu aja yang datang ke lokasi biasanya. Datang aja ngeliat aja gitu. Nah tapi bagaimana dia bisa tahu scene-scene itu nanti akan menjadi apa itu? Jadi endingnya terserah si editor dong ya? Sebenarnya dia harus menguasai skenario si editor ini. Paling harus baca dan banyak diskusi sama sutradara. Gitu, harus banyak. Sedang sutradara harus banyak diskusi dengan penulis? Biasanya sekarang itu seorang sutradara ketika mendapat skenario dia akan mencoba menulis ulang. Gitu. Iya, akan ada sentuhan, harus ada sentuhan sutradara dalam penulisan, gitu. Biasanya kalau berbeda, tapi kalau memang sama, ya aman-aman kayak Sore, Mas Andi Lauren, dia nulis, dia yang menyutradarai, dia yang edit katanya. Kalau dia yang nulis, dia sutradarai, dia yang ngedit, ya udah nggak usah selesai, nggak usah dibahas, ya kan? Ini kan kayaknya gayanya mau ke situ kan? Betul. Nulis sekarang sutradara, edit juga kan? Ya nanti lama-lama udah nggak butuh orang. Perlu, bener nggak? Karena menurut saya harus punya kebebasan dalam menyampaikan apa yang mau saya sampaikan. Apakah itu karena idealisme? Betul. Tapi idealisme dengan komersial kan berbeda loh. Waktu saya bikin film ini saya udah bilang ke tim, ini filmnya akan segmented ya. Gitu. Dari awal saya udah saya buka gitu. Jadi ketika nanti filmnya nggak laku di mana-mana, udah terima resikonya. Tapi temennya mau juga ya. Apa karena melihat apanya kalau kayak gitu? Kalau saya sih nggak mau. Mau nggak ada duitnya. Benar, Bun. Misalnya gitu kan. Tapi ini kan umumnya ya. Kalau kita masuk ke komersial, tapi kan kalau masuk ke idealisme lagi, itu kan berbeda ya. Nah, kenapa pada mau semua gitu? Karena mungkin saya mendapat teman-teman ini ngebantu banget, solid banget gitu, dengan asas berlandaskan ayo kita bikin karya. Mereka juga sama-sama mau punya karya. Tapi kan kalau punya karya nggak dapat duitnya gimana makannya ya perutnya? Lebih kalau yang sekarang saya lebih rasional ya. Betul. Maaf. Iya. Makanya sekarang itu alhamdulillah menang, filmnya sedang berkompetisi. Itulah yang jadi kepuasan buat kita. Gitu, sama-sama teman ini. Dan dari situ mungkin nanti produsernya saya serahkan kepada produser yang bekerja keras untuk menjualnya, maksudnya untuk marketingnya ya. Nah, misalnya kalau itu akhirnya terkotakkan, nggak ada ininya, gimana tuh? Kita buat film yang lain. Lah tapi kan biaya yang sudah dikeluarkannya seperti apa tanggung jawabnya? Apa ini biayanya urunan? Urunan tepat. Oh tepat ya. Tebakan saya tepat. Jadi karena urunan, jadi idealisme itu ya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin kalau misalkan nanti produksi yang lain ada, misalkan ada investor yang datang, itu akan ada pertanggungjawabannya gitu.
Jadi level resikonya kan semakin meningkat di sana. Nah, di film yang ini level resikonya ya di Nggak bawah. ada. Iya, karena kita sama-sama urunan gitu. Lebih pengen kita mau berkarya aja gitu. Bahkan kita nggak tahu mau ikut festival yang sekarang, Bu. Filmnya udah hampir jadi, kemudian baru dapet info bahwa ada festival. Iya. Ayo kita masukin aja gitu loh. Nah, pertanyaannya, kalau udah tahu dari awal ini nggak akan ada uangnya. Jadi nanti kalau misalnya laku dan terkenal dan maksudnya meledak gitu ya, itu bonus lah ya, konsekuensi. Nah, tapi kalau awalnya memang kita udah berpikiran semini mungkin gitu ya, ini semua memang ada pekerjaan sampingan gitu? Iya, kita sebenarnya ada pekerjaan sampingan. Pantesan kalian tenang-tenang aja. Saya lagi mikir ini kalau di film semua makannya pakai apa ya? Pakai daun kah? Pakai. Oke. Kita punya pekerjaan masing-masing. Jadi masing-masing punya pekerjaan tetap lah maksudnya. Sedangkan ini sebagai hobi aja atau lebih ke kita tuh kalau punya jerawat pengen dipecahin gitu lah. Lebih gitu ke film. Kebetulan saya masih bergerak di bidang film juga. Kemudian kemarin dapat kesempatan belajar lah film lagi gitu. Ini mungkin kayak film praktek ya gitu, Bu. Jadi kita pengen bikin film. Saya menginisiasi. Kita bikin film dengan film praktek yang saya pelajari. Ini pertama kali memang bikin film barengan atau? Enggak, ini udah keempat. Iya, udah keempat. Tapi buat saya ini film pertama yang saya sutradarai. Oke. Gitu. Dan ngedit juga. Ngedit juga. Oh, berarti ini satu paket lah dari menulis, sutradara sampai editing. Iya. Dan untungnya teman-temannya setuju ya dengan nggak ada yang mau lagi soalnya juga ada dulu. Jujur banget. Udah. Karena yang biasa jadi saudara sekarang mungkin udah sibuk ngajar juga gitu. Nah, itu cari dulu aja gitu. Ya itu karena kepikirannya memang semuanya karena karya. Karya. Tapi kalau misalnya ada nilai komersilnya, pasti kan masing-masing ingin kontribusi ya dong. Betul. Ya kan. Tapi kalau cuman karya udah lo aja deh. Jadi nggak buang waktu gitu. Iya. Ya kan? Nggak bisa ya. Iya. Ya kalau udah ujungnya kan buang waktunya banyak loh. Kalau editornya orang lain daripada yang menulis dan yang sutradara kan, pasti banyak diskusi yang panjang kan, 2 atau 3 orang ini mempunyai diskusi bahwa ini penampakannya akan jadi begini kan. Iya, betul. Makanya seorang sutradara penting banget untuk selalu mengkomunikasikan ide-idenya. Itu kalau menurut saya sih. Lebih enak mana, menulis sutradara atau editing? Editor. Saya kurang suka jadi editor sebenarnya. Karena bukan kurang suka, tapi karena editor adalah orang terakhir yang memegang secara kreatif. Nanti kadang-kadang suka ada yang ngomong ini slide seharusnya begini gitu kan. Gitu. Kalau digini lu pasti lebih bagus deh gini. Ya itu dia maksudnya saya. Kadang-kadang mungkin saya sama teman-teman ada dinamika gitu, ya ngambek-ngambek sedikit lah gitu. Di awal-awal dulu ya Bu, di awal-awal. Ini sama yang ini. Sama-sama gitu sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya sama-sama dewasa, jadi saling menerima aja gitu. Solusinya apa tuh kalau udah pada ngamuk-ngamuk begitu? Ketemu, ngobrol, bikin film yang baru. Oh, tapi yang lamanya? Yang harus diselesaikan dulu, gitu. Selesaikan dulu, nanti ngobrol, bikin film yang baru. Berarti dalam hal menyelesaikan atau satu produk itu hasil dari kompromi ya. Betul. Nggak melulu dari satu orang yang dominan gitu. Betul. Dan itu tidak boleh kalau ada yang dominan seperti itu. Kecuali dia taruh duit lah di situ ya. Betul. Iya. Kita punya kebiasaan kalau misalkan filmnya selesai, itu kita diskusikan bersama, nonton bersama, semua kasih masukan, semua kasih koreksi, diskusi bersama. Karena untuk keberhasilan filmnya, sebelum filmnya di launching, kita semua punya pendapat yang sama, gitu. Maupun dia hadir ketika syuting ataupun enggak, semua pendapatnya dianggap sama, gitu. Kita dalam satu tim ini, gitu. Kemarin juga film yang terakhir juga sama, gitu. Semua berhak ngasih masukan. Itu kritik ataupun apa, nanti kita diskusikan lagi bagusnya gimana, kita selesaikan filmnya. Jadi kayak kita meeting dulu, habis itu kita ambil poin-poinnya yang oke, ini keputusan bersama ya. Ya, jadi sudah sepakat ya. Yang kamu nggak setuju yang ini, tapi kompromi kan, gitu. Iya, betul. Bahkan terakhir juga screening kemarin, Sandi sebagai produser sempat ngomong, ini bisa nggak nih kalau gini, ini kayak gini.
tapi saya punya statement balik gitu. Akhirnya saya mencoba meyakinkan ini nggak perlu gini, ya itu bisa. Gitu. Karena biasanya kalau ya ini sepengetahuan saya aja yang minim banget. Kalau buat film itu yang paling didengarkan adalah produsernya. Bener nggak? Sebagai dominan banget nih. Pokoknya kalau udah jadi, kalau produser bilang ini nggak kejual nih, nanti begini dong, tolong gini gitu. Itu apakah? Kalau mungkin secara di industri gitu ya, ketika filmnya akan diedarkan, maka akan menjadi filmnya produser. Sih. Gitu. Makanya kadang-kadang film tuh ada director cut. Apa itu director cut? Film versi sutradaranya. Oke. Gitu. Jadi yang mungkin ya tidak disetujui sama produsernya, atau mungkin secara kreatif sutradaranya itu maunya kayak gini, maka diedarkan ulang versi sutradaranya, bukan sebagai rilis bioskopnya. Gitu. Tapi kalau mau diedarkan harus versi produsernya, persetujuan produser. Jadi 2 kali kerja dong, 2 biaya. Iya. Kalau versi kalau ada versi yang kalau lainnya. ada apa namanya? Versi yang lainnya, director cut. Versi sutradaranya, potongan sutradara. Kalau ada itu berarti ada 2 kali 2 biaya. Ya, tapi itu pun harus persetujuan produsernya. Kalau produsernya bilang nggak boleh. Ya dia yang pegang peranan lah ya, dia yang pegang angka-angka itulah ya. Oke. Berarti sebagai seorang pekerja seni yang idealis tuh masuk ke bisnis ini, ke komersial ini harus wawasannya mesti siap beradaptasi, legowo ya, menerima pasar arahnya kemana. Dan itu sudah harus tuh, sudah pakemnya. Maksudnya kalau nggak bisa terima, forget it, lupakan saja lah, jangan ikut-ikutan gitu. Kalau kita terlalu keras sama diri kita sendiri, kita nggak dapat duit ya. seperti kalau kita ini dari 4 film yang udah dikerjakan ini sama tim yang sama nggak? Sama tim yang sama. Dinamikanya apa nih? Beda-beda nggak, atau semakin kesini semakin smooth gitu loh, semakin lancar? Kemarin itu saya sempat ngobrol sama teman-teman yang lain juga, kebetulan mengikuti karya-karya yang lain dari 2015. Katanya film yang terakhir ini karyanya bisa dikatakan lebih dewasa filmnya gitu dibanding film-film yang sebelumnya. Gitu. Dinamikanya mungkin kita proses belajarnya bersama juga, yang lain juga ada kesempatan belajar yang lain, jadi semua ditumpahkan dalam film yang ini, jadi terlihat produknya adalah ini proses pendewasaan si kita dan filmnya. Yang 3 sebelumnya juga nggak going ke komersial ya? Enggak. Tapi ke festival iya. Ke festival ya. Nah kalau setelah festival apapun itu, mau menang mau enggak gitu, terus kemudian ditaruh di mana itu filmnya yang udah jadi? Sementara ini digital kan pasti. Ya masuk digital. Berarti seperti ke TV digital gitu ya? YouTube gitu aja. Oke, YouTube. YouTube orang lain atau YouTube sendiri? Kita punya sendiri. Nah, kebetulan YouTube yang kita kemarin itu gone, hilang. Ini banyak loh, banyak kejadian. Hilang karena faktor ketedoran kita sendiri. Itu banyak loh, banyak yang sih. Oke, karena passwordnya lupa atau apa segala macam. Udah banyak tapi di situ. Jadi harusnya sih memang udah lumayan banyak ya. Makanya nanti habis dari sini mau di-upload gitu film-film yang sudah. Sudah ada berapa konten, berapa video yang masuk ke situ? Sebenarnya kalau untuk film fiksi kita ada 4, tapi selama perjalanan kita sering bekerja secara formal dengan tim juga di kementerian-kementerian gitu. Jadinya mungkin karyanya nggak kita simpan, tapi sama orang-orang di sana yang disimpannya. Gitu. Tapi bisa ditayangkan di YouTube-nya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya sudah hak ciptanya. Hak ciptanya mereka. Iya. Mereka nggak. Itu apa yang biasa di kementerian itu buat? Film dokumenter. Oke. Itu sama kayak LHK terakhir. Terus ada video klip. Itu juga yang visual bisa kita kerjakan. Tapi rata-rata ke film. Film itu durasinya berapa lama sih? Untuk film pendek sendiri mungkin di bawah 40 menit bisa dikatakan. Oh, kalau film pendek itu 40 menit. Kalau berseri mungkin kalau feature di atas 120 menit ke atas. Oke. Itu setiap berapa seri itu biasanya kalau ini? Kalau misalkan serinya tergantung di mana tayangnya, kayak misalkan di Netflix. Di Netflix. Itu kan ada yang gantung di antara 30-40 menitan, cut nyambung lagi gitu. Itu sebenarnya masih sah-sah aja Bu, segitu. Oke. Kalau series. Kalau series seperti itu masih ya. Masih sah-sah aja segitu. 40-50 aman. Oke.
Siapa aja kita bikin film nanti. Amin. Ya kan. Nah, selama ini kalau bikin film gitu teman-temannya berarti yang punya equipment dikumpulin, yang punya ide story, penulis gitu dikumpulin, terus kemudian apa ya kalau kita ya kayak arisan ya, kalau perempuan ngomongnya arisan tuh, masing-masing punya sendiri dan ayo kita kerjakan. Betul. Gitu. Oke. Kecuali nanti memang. Berarti nggak ada biaya dong? Ada, tetap biaya ada. Ya biaya ngopi sama makan aja paling kan. Iya. Buat kita makan. Enggak, maksud saya biaya produksinya itu, real produksi itu misalnya pemainnya, tapi ada pemainnya kan ini? Pemainnya ada. Pemainnya, kemudian krunya atau segala macam gitu? Iya. Sementara ini nggak ada? Nol. Oh dia hebat juga ya? Nol dalam artian semua kita bawa, semua urunan gitu. Ada yang nih buat ngopi nih, ini ada kayak gitu. Kita berlandaskan kita mau buat karya. Nggak apa-apa kita nggak makan 3 nah Mas, kali. tapi kalau misalnya nih ya siapa tahu aja ya meledak gitu, itu gimana cara handle-nya bagaimana dengan tim-tim ini? Biasa kalau sudah ada nilai uangnya itu kan mulai perangnya beda lagi tuh. Iya, orientasinya akan beda lagi. Itu, ini gini, awalnya tuh baiklah ya. Betul. Maksudnya awalnya tuh kita bikin karya dulu, terus kemudian kita masukkan ke festival, atau misalnya produsernya tuh tiba-tiba ada yang nyantol terus tiba-tiba meledak berapa ratus triliun, cailah. Itu terus bagaimana menghandle cara menghandlenya dengan teman-teman ini semua yang produksi pakai kocak sendiri tadinya? Harus ibadatnya adalah ketika mungkin kalau saya pribadi bahwa mungkin teman-teman yang urunan ini itu tanda petik investasinya mereka gitu. Paling nggak kalau misalkan nanti suatu saat ini berhasil, itu harus dikembalikan juga ke tim yang intinya terutama. Oke, itu modalnya lah ya. Nah tapi kan pasti ada keuntungannya dong. Nah itu bagaimana membagikannya memanage keuntungannya itu? Kalau saya pribadi sebagai saudara harus ditabung dulu keuntungannya buat film yang lain. Oh ini karena secara komersil ini sih ya jadi membuat filmnya itu bukan secara komersil, bukan secara bisnis, tetapi secara bikin karya aja gitu. Oke. Saya mungkin itu, tapi mungkin nggak tahu produsernya nanti. Oh itu nanti aja itu pertanyaannya. Saya cuma mau tahu. Bisa diadu argumennya nanti. Pasti ini karena UUD, nggak mungkin nggak. Kalau saya itu mestinya. Itu manage-nya lebih ke sana, lebih kalau memang ada lebihnya harus tabung dulu. Tapi gini, kalau ini bukan menurut saya. Ada nggak maksudnya semangat yang lebih besar gitu kalau kita berbicara bahwa ini kalau laku terus kemudian kita akan dapat apa, masing-masing dapat Alphard misal gitu, BMW contoh, itu adakah rasa yang seperti itu yang sehingga membangunkan kita punya semangat lebih untuk bikin yang lebih baik, untuk mendapatkan KPI itu, untuk mendapatkan target itu gitu. Ada nggak di dalam membuat ini orangnya baik-baik semua? Harus gimana ya? Harus baik karena mungkin ya kalau bukan baik-baik dalam hal baik ya pasti baik gitu ya, dalam hal nggak memikirkan itunya gitu loh. Karena mungkin teman-teman dari yang lain itu sudah puas bekerja di tempat yang lain, sudah mendapat mendapat sesuatu yang nggak perlu didapetin dari film ini. Contoh misalkan penghasilan di tempat yang lain, jadinya kesini tuh hanya kita bikin karya aja, mau pendapatan nggak usah ngomongin film, nggak ada duitnya filmnya, cari tempat yang lain. Secara umum, apakah membuat film itu tidak ada uangnya? Secara umum nih. Kalau kita ngomongin film pendek, gimana caranya mereka mendistribusikan dan melakukan eksibisinya, Bu? Kalau mereka pintar dalam hal ini, filmnya akan cuan. Bisa ada di mana-mana. Bahkan di komunitas di Jogja pun mereka fokus untuk membuat film pendek, kemudian banyak sponsor, investor yang masuk dan mereka bisa hidup dari sana. Gitu. Banyak caranya. Sponsor itu dengan catatan bahwa mesti dikembalikan kan? Betul. Atau hanya investor lah ya. Kalau sponsor kan bisa jadi bahwa kita kayak hibah. Ya udah nih saya kasih sekian gitu, hibah. Untung nggak untung atau laku nggak laku terserah. Tapi kalau investor itu kan ada tanggung jawab yang kita mesti balikin gitu loh.
Tapi itu kalau di Jogja, ya saya lihat banyak sekali sih. Dan itu kayaknya hidup ya? Hidup, karena mungkin di sana ada banyak sekolah film lulusannya. Mereka mencoba menciptakan industrinya sendiri, gitu. Makanya nanti bulan November, Desember itu industri film pindah semua ke Jogja, karena ada sebuah festival yang ibaratnya besar di sana se-Asia Pasifik. Oh iya, saya tahu. Romo. Ih, kok tahu sih? Kamu Romo saya. Ya itu ya. Pastor saya salah satu ininya. Mas Garin. Kenal sama Mas Garin? Iya. Ketahu. Iya. Podcast. Iya, kita pernah ke Jogja. Jadi industri. Semua nanti industri. Pindah semua. Kita mesti loh masuk ke situ ya. Romo sama Mas Garin. Pindah ke sana industri. Perhatian Indonesia nggak lagi di Jakarta, pindah semua ke sana. Iya, karena di sana infrastrukturnya juga bagus, gitu. Kemudian memang kan isi yang nggak cuma isi aja lah, maksudnya ya, akademi juga, segala macam itu di sana dukung banget. Iya. Guyup gitu. Iya, guyup. Bener-bener saya dari tadi mau mikir guyup banget. Dan mereka saling betul-betul saling support ya. Support. Cuman ada satu perbedaannya dengan saling support di sini. Mereka tuh tetap berpikiran komersil. Walaupun misalnya nggak laku ya udah itu ya gimana, tapi diusahakan untuk supaya laku. Untung gitu ya. Untung. Nah, kalau menurut saya industri ini kan mesti berputar. Gitu. Kalau kita tidak berputar, ini kita bagaimana bilang mau bikin karya? Betul. Nanti karyanya itu jadi kemana ya? Dimuseumkan saja. Gitu kan, yang akhirnya orang nggak kenal, nggak tahu ada seorang nama A, B, C, D atau ada produksi ini itu kan. Betul. Oh, jadi di Jogja bulan November nanti ya? November dan Desember, 7 hari. 7 hari, pokoknya seminggu tuh full rangkaian acara. Kita masih ke itu tuh, ke Jaya. Saya ketemu sama para inilah, para living legend itu. Karena salah satu foundernya Ngayog Jazz itu Romo saya, pastor saya kan Katolik, jadi dia yang salah satu ini ya sangat dekat dengan Garin lah, dan dia budayawan, jadi ya udah yang menaungi itu semua, karena dia yang membuat film apa ya? Sugiya. Iya Sugiya sama Garin. Iya, saya nonton. Iya itu jadi saya bilang secara komersil itu laku nggak mau secara komersil. Saya nanyanya itu aja. Karena kalau secara story sejarah ya pasti kita yang Katolik ini pasti pada nonton semua. Ya, tapi kan secara komersil bagaimana orang lain itu tertarik. Ya, ini kan bukan soal agama, soalnya. Betul. Gitu, budaya soalnya ini kan. Saya malah nangkapnya bukan soal agama, malah universal itu. Menurut saya itu salah satu film Mas Garin yang bagus menurut saya. Maksudnya di antara yang lain, tapi menurut saya suka dengan filmnya karena artistik. Menurut saya tuh apa ya, pencapaian yang begitu saya nonton, wah bagus nih, gitu. Menurut saya kalau ini kita bisa diskusi karena saya juga nonton. Kalau tadi saya ngawang-ngawang ini yang horor begini, yang begini pertanyaan. Dan gambarnya tuh menurut saya gambarnya itu merupakan benchmark visual, harusnya film itu dibuat kayak gitu karena indah ya. Visualisasinya tuh bagus. Kita tuh jadi nontonnya nyaman gitu. Gila, keren banget. Dan yang paling menarik itu adalah sangat mudah dicerna. Jadi antara visual, kemudian dia punya komunikasi, ya kan, dan pesan apa yang mau disampaikan itu menjadi satu, menjadi satu alur gitu. Tapi menurut saya mungkin di setiap filmnya Mas Garin selalu menyisipkan pesan-pesan tertentu kan. Pasti. Gitu. Tapi yang saya ingat betul adalah ketika nonton film itu ada mengkritik sosial. Pada saat itu, salah satunya adalah saya ingat banget waktu itu adegan penjual kursi. Relate kan sama sekarang? Kita nggak mau ngomong. Relate. Tapi Mas Garin sudah membaca hal itu gitu. Tidak semua. Apa relate-nya apa? Aduh bahaya nanti. Nggak apa-apa, ini kan podcast pribadi. Nggak juga sih, lumayan yang nontonnya lumayan loh. Gitu menurut saya.
maksudnya Mas Garen bisa membaca beberapa tahun ke depan bahwa tidak semua orang layak duduk di kursi. Oh ya itu memang, cuman Gitu ya, saya juga nggak mau kasih komentar gitu ya. Itu nanti kita Ya, lagi. apa